Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala? Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa raqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakanat illam takun min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan, wa raqiqir ra'a idza ma kusirat. Wa raqiqir ra'a, tarkikkanlah huruf ra. Artinya bacalah dengan tarkik, dengan tipis huruf ra. Kapan? Idza ma kusirat, jika huruf ra-nya berbaris kasrah, yaitu berbaris bawah. Ini keadaan yang pertama. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Begitu juga bacalah dengan tarkik huruf ra-nya kalau dia terdapat setelah huruf yang berbaris sukun. Setelah huruf yang berbaris sukun sementara dia berbaris kasrah. Bacalah dengan tarkik huruf ra-nya, bacalah dengan tarkik huruf ra-nya ketika dia dalam keadaan sukun sementara huruf sebelumnya berbaris kasrah. Yaitu kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Begitu juga kalau dia terdapat setelah huruf yang berbaris kasrah sementara huruf ra-nya berbaris sukun. Ini keadaan yang kedua. Illam takun min qabli harf isti'la. Namun keadaan yang kedua ini ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Jazari rahimahullah taala dua syarat. Syarat yang pertama, illam takun min qabli harfi isti'la. Jika dia tidak terdapat sebelum huruf isti'la. Artinya ra sukun yang sebelumnya baris kasrah itu dibaca dengan tipis, syaratnya kalau setelahnya tidak ada huruf isti'la. Syarat yang kedua, au kanatil kasratu laysat asla. Atau baris kasrah yang sebelumnya bukanlah baris kasrah yang asli. Artinya bukan baris kasrah yang permanen. Baris kasrahnya sifatnya sementara. Nah, kalau dia memenuhi dua syarat ini, dia tidak terdapat sebelum huruf isti'la, huruf tebal, dan kasrah yang berada sebelumnya juga merupakan kasrah asli, bukan kasrah yang tidak asli, maka dia dibaca dengan tipis. Ini keadaan yang kedua. Kemudian wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu. Terjadi perbedaan pendapat, perselisihan pendapat antara ulama tajwid di dalam membaca kata firqin. Wal khulfu fi firqin, terjadi perbedaan dalam membaca kata firqin, yaitu ayat yang ada di dalam surat Asy-Syu'ara. Wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu, yaitu bunyi ayatnya falaqa fakana kullu firqin kat-taudil azim. Kata firqin di sini terdapat pendapat para ulama, perbedaan pendapat para ulama. Wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu. Ada di antara ulama yang membacanya dengan menebalkan huruf ra, firqin. Ada pula ulama yang lain yang membacanya dengan menipiskan, yaitu firqin. Kenapa terjadi perbedaan pendapat di sini? Jawabannya di kalimat berikutnya. Li kasrin yujadu. Karena adanya baris kasrah pada huruf isti'la setelah huruf ra, yaitu huruf qaf. Firqin. Nah, karena pada kata firqin, kalau kita kaitkan dengan syarat yang pertama, kita akan mendapatkan firqin huruf ra sukun, sebelumnya kasrah, sementara setelahnya ada huruf isti'la. Seharusnya dia ditebalkan. Namun terjadi perbedaan pendapat para ulama. Karena apa? Karena huruf qafnya berbaris kasrah. Ini yang menyebabkan terjadi perbedaan pendapat. Nah, kemudian wa akhfi takriran idza tushaddadu, samarkanlah sifat takrir pada huruf ra ketika huruf ra berbaris tasydid. Ini yang disebutkan oleh Imam Al-Jazari, pembahasan tentang huruf ra. Ada 3 bait. Ya, kalau kita bisa menghafalnya dengan baik, memahaminya dengan baik, insyaallah taala kita akan ingat tentang pembahasan huruf ra. Nah, namun di sini
Imam Al-Jazari rahimahullahu taala tidak menyebutkan tidak menyebutkan pembahasan yang berkaitan dengan huruf ra yang ditebalkan atau huruf ra yang kita diberikan pilihan untuk menebalkan atau menipiskan. Maka untuk mengetahui ini kita butuh penjelasan-penjelasan daripada ulama tajwid yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan tersebut secara terperinci. Maka kalau kita lihat seperti ketika Syekh Iman Rusdi Suwaid hafizahullah taala menjelaskan tentang bait-bait ini, beliau memberikan rincian tentang keadaan-keadaan huruf ra. Pertama, huruf ra yang ditebalkan itu ada 8 keadaan. Kemudian huruf ra yang ditipiskan ada 4 keadaan. Sedangkan huruf ra yang boleh dua-duanya, boleh ditebalkan atau boleh ditipiskan, itu ada 2 keadaan. Jadi kita tinggal mengurangi saja keadaan pertama dengan keadaan yang kedua, kemudian keadaan kedua kurangi dengan keadaan yang ketiga. Keadaan pertama, huruf ra yang ditebalkan, jumlah keadaan itu ada 8. Keadaan yang kedua, huruf ra yang ditipiskan, jumlahnya ada 4. Keadaan yang ketiga, boleh dua-duanya, jumlahnya ada 2 keadaan. Nah, ini yang perlu kita ketahui rinciannya, dan insyaallah taala insyaallah taala ini akan memudahkan kita untuk mempraktikkan ra tersebut. Namun kalau kita agak kesulitan untuk mengetahui dan menghafal semua rincian keadaan ini, cukup kita mengingat bait yang disampaikan oleh Imam Al-Jazari rahimahullahu taala tadi, yaitu huruf ra dia dibaca tebal kecuali ketika dia berbaris kasrah, yaitu berbaris bawah, atau ra-nya berbaris sukun sementara sebelumnya terdapat huruf yang berbaris kasrah. 2 keadaan ini huruf ra yang ditipiskan. Dengan syarat keadaan yang kedua, ra sukun sebelumnya kasrah, hendaklah setelah ra sukun sebelumnya kasrah ini tidak ada huruf isti'la, tidak ada huruf tebal. Berarti kalau ada huruf tebal, ra kembali kepada hukum asalnya, yaitu ditebalkan. Dan syarat yang kedua, baris kasrah, baris bawah sebelum ra yang berbaris sukun mesti baris kasrah yang asli, mesti baris kasrah yang permanen, bukan yang sifatnya sementara seperti hamzatul wasal.